Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar hanya kepadanya kamu menyembah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman dengan suatu karakter yang mengaitkan antara diri mereka dengan Allah. Umar bin Abdul Aziz berkata, yang dimaksud dengan baik adalah baik mata pencahariannya, bukan baik makanannya. Pendapat Umar bin Abdul Aziz ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, maka Dia tidak akan menerima kecuali yang baik." Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan rasul-rasulnya. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah SWT yang berbunyi, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh." Surat Al-Mu'minun ayat 51. Beliau melanjutkan membaca ayat, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Surat Al-Baqarah ayat 172. Dan menceritakan tentang seorang lelaki yang melakukan perjalanan panjang sehingga rambutnya kusut dan kulitnya penuh dengan debu, yang berdoa seraya mengangkat tangannya ke langit. Wahai Tuhan, jika makanan, minuman, dan pakaian diharamkan, bagaimana saya harus menyikapinya?" Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada hamba-hambanya dengan memperbolehkan mereka memakan makanan yang halal dan baik di muka bumi, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 dan ayat lainnya surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi objek pembicaraan hanya kepada orang-orang beriman, akan tetapi mencakup orang beriman dan orang tidak beriman. Maka dari itu, kata yang dipergunakan adalah "hai manusia." Seakan-akan Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi untuk manusia. Ini adalah pemberian Tuhan kepada manusia, baik yang beriman ataupun tidak. Seolah-olah ayat ini mengatakan kepada orang-orang kafir, sekalipun kamu tidak beriman kepada Allah, ambillah segala sesuatu yang halal dari orang-orang beriman, gunakanlah. Karena yang halal itu bermanfaat bagimu di dunia sekalipun kamu tidak beriman, dan kemaslahatanmu ada pada makanan yang baik dan halal itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengharamkan sesuatu melainkan benda itu membahayakan, dan tidak akan menghalalkan sesuatu melainkan hal-hal yang baik. Setelah Allah menyeru kepada seluruh manusia dan memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang halal dan baik, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan duniawi bagi tubuh dan kehidupan mereka. Lalu Allah mengkhususkannya dengan hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Maksud ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, Al-Quran sebagai prinsip hidup dan undang-undang, makanlah makanan yang baik dan jauhkanlah dari segala hal yang diharamkan. Perintah Allah itu bermanfaat bagimu dan bagi seluruh umat manusia di dunia. Perintah itu juga dapat mendekatkanmu dengan Sang Pencipta, menjadikan segala permohonanmu terkabulkan, ibadahmu diterima, dan dijanjikan untukmu surga dan kenikmatan di akhirat. Apa hikmah pengharaman dari memakan makanan yang diharamkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa makanan yang diharamkan adalah makanan yang buruk dan menjijikkan, atau makanan yang di dalamnya terdapat bahaya yang nyata bagi badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut dengan nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 4 makanan haram yang jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan makanan yang dihalalkan oleh Allah. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai adalah segala sesuatu yang mati dan baunya menyengat tidak disembelih, baik dengan cara dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau yang diterkam binatang buas. Adapun ayat lain yang menunjukkan pengharaman bangkai adalah surat Al-Maidah ayat 3.
Sedangkan penghalalan makanan yang baik dan mensyukurinya, serta pengharaman makanan yang buruk juga disebutkan dalam surat lain, yaitu surat An-Nahl ayat 114-115. Pengharaman bangkai ini dikarenakan kita tidak mengetahui sebab kematiannya. Bisa jadi penyebab kematiannya adalah penyakit yang dapat menular kepada manusia. Tapi ada juga bangkai yang diperbolehkan untuk dimakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan 2 darah yaitu hati dan limpa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang laut. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal dimakan. Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Aufa yang berbunyi, kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 7 kali dan kami memakan belalang. Makanan haram yang kedua adalah daging babi. Tahukah kamu apa rahasia pengharaman daging babi? Dahulu, manusia tidak mengetahui rahasia pengharaman daging babi ini. Akan tetapi, dengan kemajuan ilmu, kita pun mulai mengetahui rahasia mengapa Allah SWT mengharamkan daging babi. Daging babi bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mengandung zat asam dosis tinggi, melebihi dosis seluruh binatang yang ada di bumi. Adapun binatang lain selain babi, membuang zat asam ini secara teratur lewat air seninya. Sedangkan tubuh manusia membuang zat asam ini sebanyak 90% dengan bantuan ginjal. Akan tetapi, babi hanya dapat membuang zat asam ini sebanyak 2% saja, sehingga zat asam ini akan menjadi bagian dari dagingnya. Oleh karena itu, ternyata setelah diteliti, babi sering mengeluh sakit pada bagian persendiannya, yang selanjutnya menyebabkan orang-orang yang memakan dagingnya pun akan mengeluh karena sakit persendian dan rematik. Ada 4 macam penyakit yang terkandung dalam daging babi. Ada 4 macam penyakit yang terkandung dalam daging babi. Yang pertama adalah cacing pita. Cacing pita adalah cacing yang panjangnya sekitar 3-6 meter dan dapat bertahan hidup di dalam usus manusia hingga 25 tahun. Telur cacing ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui sisa makanan penderita penyakit cacing pita. Maka, barang siapa yang memakan sisa makanan yang telah terkontaminasi oleh penderita penyakit cacing pita ini akan mengalami gangguan pada otak atau ototnya, disebabkan oleh munculnya berbagai macam larva pada otak dan otot tersebut. Ketika larva ini menempati otak, maka ia akan menyebabkan penyakit syaraf dan kejang otak seperti ayan, lumpuh, dan gila. Sedangkan jika larva ini menempati otot, maka ia akan menyebabkan penyakit rematik. Yang kedua, cacing halus. Besar cacing ini mencapai 8 kali 5 mm, menempel pada usus besar dan mengakibatkan sakit perut akut. Ketiga, cacing usus. Cacing usus ini berbentuk bulat dan dapat menyebabkan penyakit lesu dan anemia. Keempat, terkadang penyakit influenza yang tersembunyi di dalam tubuh babi bisa menyebabkan timbulnya virus baru lainnya. Demikian pula dengan minyak babi. Bagi yang sering mengonsumsinya, minyak babi ini bisa menyebabkan penyakit kandung empedu, usus buntu, gangguan urat nadi, dan jantung. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa babi itu hidup dalam lingkungan yang jorok dan kotor, yang dipenuhi oleh kotoran hewan dan kotoran manusia. Makanan haram yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ayat 173 adalah darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan manusia untuk memakan darah karena darah merupakan konduktor, tempat berkembangnya berbagai macam mikroba dengan sangat cepat dan racun yang sangat berbahaya. Maka dari itu, darah merupakan makanan beracun bagi siapa saja yang memakannya. Makanan haram keempat adalah daging hewan yang disembelih untuk berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengharamkan manusia untuk memakan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, seperti patung dan berhala, sebagaimana yang biasa terjadi pada kaum jahiliyah ketika menyembelih binatang. Imam Al-Qurtubi mengutip hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya mengenai daging yang disembelih oleh orang-orang non-muslim pada perayaan-perayaan yang mereka selenggarakan dan menghadiahkannya kepada umat Islam. Siti Aisyah menjawab, apa yang disembelih pada hari itu janganlah kamu memakannya, akan tetapi makanlah makanan yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan mereka saja. Dalam kondisi darurat, Allah membolehkan manusia untuk memakan seluruh makanan yang diharamkan pada surat Al-Baqarah ayat 173 atau dalam kondisi yang sangat membutuhkan, sedangkan makanan halal lainnya tidak ditemukan. Dalam surat An-Nahl ayat 115, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Mujahid berpendapat barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya, tidak melampaui batas, dan tidak pula mengambil jalan pintas, atau dengan cara memisahkan diri dari penguasa, imam, atau tidak mempergunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka ia diberikan dispensasi, rukhsah. Namun jika ia menganiaya, melampaui batas, dan berbuat maksiat kepada Allah, maka rukhsah tersebut tidak berlaku meskipun ia dalam kondisi terpaksa. Mengapa Allah senantiasa menciptakan sesuatu yang diharamkan? Pertanyaan ini banyak dilontarkan oleh orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Mereka ingin menyatakan bahwa masalah agama, halal dan haram adalah bohong belaka. Pertanyaan ini muncul karena mereka merasa jiwa mereka terancam, kecuali dengan mendustakan ajaran agama itu sendiri. Maka dari itu, solusi mereka satu-satunya adalah mengatakan semua masalah agama itu bohong belaka. Seakan-akan mereka yakin bahwa semua makhluk yang ada di bumi ini diciptakan untuk dimakan. Mereka tidak mengetahui bahwa masing-masing makhluk yang ada di muka bumi ini memiliki manfaat-manfaat tersendiri. Kalau kamu melihat sesuatu yang diharamkan, janganlah kamu tergesa-gesa mengatakan, mengapa Allah menciptakan sesuatu yang haram ini? Bisa jadi ini dikarenakan kamu tidak mengetahui manfaatnya. Tidak setiap makhluk yang diciptakan Allah untuk dimakan oleh manusia. Karena masing-masing makhluk di alam raya ini memiliki manfaat yang mungkin kamu tidak menyadarinya. Seandainya manusia belum juga mengetahui manfaat dari sebagian makhluk hingga sekarang, alangkah banyaknya rahasia yang belum diketahui olehnya. Oleh karena itu, manusia senantiasa mencari rahasia-rahasia dari berbagai macam makhluk Allah setiap harinya. Zat yang maha hidup menciptakan suatu makhluk untuk menjaga keseimbangan makhluk lainnya. Contohnya adalah burung bangau yang dijuluki sahabat petani. Tugas burung ini adalah memakan serangga dan ulat saat mengairi tanah. Ketika tugas burung ini disingkirkan oleh insektisida, maka bahaya ulat pun merajalela, memakan tanam-tanaman terutama ulat kapas. Inilah keseimbangan Tuhan yang tersusun secara rapi. Demikian pula lalat yang memiliki fungsi penting bagi manusia, yaitu memakan kotoran-kotoran dan sumber-sumber penyakit lainnya. Seandainya manusia menjaga kebersihannya, pasti lalat-lalat itu tidak akan mendatangi mereka. Setelah Allah SWT memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik, selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah SWT menyeru kita untuk bersyukur. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar hanya kepadanya kamu menyembah. Seakan-akan Allah SWT menjadikan syukur sebagai sarana kesempurnaan dalam beribadah. Dengan demikian, barang siapa tidak bersyukur, maka tidaklah sempurna ibadahnya kepada Tuhan semesta alam. Lalu, apakah yang dimaksud dengan syukur itu? Ada beragam pendapat ulama mengenai makna syukur. Sahal bin Abdullah berkata, syukur adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan ketaatan, disertai dengan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Apa makna dari syukur? Beragam pendapat ulama mengenai makna syukur. Ada yang berpendapat syukur adalah mengakui sedikitnya ungkapan terima kasih kepada zat pemberi kenikmatan. Al-Junaid berkata, syukur adalah engkau memandang dirimu belum memiliki kapabilitas untuk mengolah nikmat. Asy-Syibli berkata, syukur adalah merendahkan diri dan senantiasa mengerjakan segala kebajikan, menentang hawa nafsu, mencurahkan ketaatan, dan merasa diawasi oleh zat yang maha perkasa di langit dan di bumi. Tahukah kamu apa makna dari syukur? Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa syukur dibagi menjadi dua. Pertama, syukur yang bersifat umum, yakni syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan kekuatan badan. Kedua, syukur yang bersifat khusus, yakni syukur atas tauhid dan iman serta makanan hati. Ada seorang lelaki datang menemui Sahal bin Abdillah dan berkata, seorang pencuri memasuki rumahku dan mengambil barang-barangku. Maka Sahal berkomentar, bersyukurlah kepada Allah SWT. Bagaimana seandainya jika pencuri itu memasuki hatimu, yakni setan, dan merusak tauhidmu, maka apakah yang akan engkau perbuat? Imam Al-Qushayri menyebutkan bahwa syukur terbagi menjadi tiga. Pertama, bersyukur dengan lidah, yakni mengakui dengan lidah atas segala nikmat yang diberikan dengan penuh kerendahan diri. Kedua, bersyukur dengan badan, yakni dengan berkhidmah dan menggunakannya dalam kebaikan. Ketiga, bersyukur dengan hati, yakni dengan menahan diri dan senantiasa menjaga hati dari hal-hal yang diharamkan.
See you in the next Sesungguhnya syukur merupakan akhlak para nabi dan utusan Allah, karakteristik para wali dan kekasih Allah. Bahkan Allah sendiri menamakan dirinya dengan Asy-Syakur, Maha mensyukuri atau Maha pembalas jasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 30, At-Taghabun ayat 17, Asy-Syura ayat 23, An-Nisa ayat 147, Al-Baqarah ayat 158. Allah juga memerintahkan manusia untuk bersyukur dan berfirman kepada Luqman Al-Hakim agar bersyukur, yaitu pada surat Luqman ayat 12. Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud alaihi salam untuk bersyukur, yaitu pada surat Saba ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjalankan sholat malam sampai kakinya bengkak. Lalu beliau ditanya, "Mengapa engkau melakukan hal itu sedangkan Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang banyak bersyukur?" See you in the next. Bagaimanakah cara kita untuk mensyukuri nikmat? Sufyan Ats-Tsauri menanyakan hal ini kepada Ja'far As-Shadiq. Kemudian Ja'far menjawab, "Jika Allah melimpahkan nikmat kepadamu dan engkau menginginkan nikmat itu langgeng dan abadi, maka perbanyaklah pujian dan mensyukuri nikmat tersebut." Karena Allah SWT berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Seandainya rezeki itu syarat, maka perbanyaklah memohon ampun. Karena Allah SWT berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Setiap anggota tubuh yang diberikan dan diperbagus oleh Allah menuntut syukur, karena masing-masing anggota tubuh itu memiliki nikmat tersendiri. Maka dari itu, ungkapkanlah rasa syukur atas kedua matamu itu dengan menjaga pandangan dari segala sesuatu yang diharamkan Allah. Jadikanlah syukur atas kedua tanganmu dengan memberikan bantuan dan sedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Jadikanlah syukur atas lidahmu dengan menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadikanlah syukur atas kedua kakimu dengan melakukan usaha demi kemaslahatan seluruh hamba, memenuhi kebutuhan mereka, menjenguk orang sakit, dan mengiringi jenazah umat Islam. Ketahuilah, ketika kamu berbuat kemaksiatan dengan anggota tubuhmu, padahal anggota tubuhmu itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepadamu dan amanah atas dirimu. Maka dari itu, jika kamu menggunakan nikmat itu untuk kemaksiatan, berarti kamu tidak mensyukuri nikmat Allah dan telah mengkhianati amanah yang dititipkan Allah kepadamu. Nikmat yang diberikan Allah SWT itu tidak terhingga. Nikmat Allah datang secara beruntun, dan pemberian dari Allah tidak akan terputus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, "Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak dapatlah kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Berapa banyakkah nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Allah telah melindungi kita dari kekafiran, melindungi badan kita dari bahaya, mengeluarkan kita dari keterpasungan nenek moyang hingga kita menjadi muslim, dan menghimpun kita di antara saudara-saudara seiman. Seandainya kamu merenungi apa yang ada dalam dirimu saja, niscaya kamu akan sujud kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih. Allah telah menciptakan kamu dalam kondisi yang normal dan seimbang, menjadikanmu memiliki pendengaran dan penglihatan, menciptakan anggota tubuh sesuai dengan ukuran dan fungsi masing-masing. Allah tidak menjadikan salah satu tanganmu lebih panjang dari tangan lain, dan tidak menjadikan salah satu kakimu lebih panjang dari kaki yang lainnya. Bahkan, tahukah kamu mengapa air mata yang kamu gunakan untuk melihat itu asin? Dan juga, kenapa air telinga itu pahit? Kenapa di kedua lubang hidung terasa hangat? Dan kenapa air di mulut terasa tawar? Ja'far As-Shadiq berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerahnya menjadikan air di kedua mata anak cucu Adam itu asin,
karena kedua mata tersebut terbuat dari lemak. Seandainya tidak demikian, niscaya kedua mata itu akan meleleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan air di kedua telinga itu terasa pahit, dimaksudkan untuk melindunginya dari serangga. Seandainya serangga masuk ke telinga dan menyentuh otak, maka serangga itu akan merasakan pahitnya air telinga, sehingga ia terdorong untuk keluar. Allah menjadikan rasa hangat pada kedua lubang hidung dengan tujuan agar udara dapat masuk. Seandainya tidak demikian, niscaya otak itu akan berbau busuk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan air mulut terasa tawar dengan maksud agar manusia dapat merasakan dan mencicipi rasa makanannya, dan agar manusia lainnya dapat mendengarkan manisnya perkataannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Zariyat ayat 21, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan